Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada itu. Atas nama? Dari Saswani Alfa. Ya, siapa lagi? Jovina Kuasa Alfa. Pertemuan kita hari ini, kita melanjutkan materi pertemuan kita waktu lalu, yaitu kompetensi dasarnya adalah mendiskusikan konsep persamaan dasar akuntansi dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Dengan indikator pembelajaran kita adalah yang pertama, menganalisis pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua adalah melakukan pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode saintifik dan metode ceramah, peserta didik dapat menganalisis pengaruh transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi, dan peserta didik juga dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ada yang tahukah unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang sudah dipelajari minggu kemarin? Saya. Siapa? Jordan, silakan. Ada 5. Pertama itu aset, kedua liabilitas, ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, yang terakhir itu jual. Dengan materi yang akan kita pelajari adalah analisis pengaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Baik, jadi untuk memperdalam materi yang akan kita pelajari, untuk menggali pemahaman Anda tentang materi yang akan kita pelajari, Ibu tampilkan gambar di slide. Silakan anak-anak amati gambar-gambar yang ada. Ada di pikiran Anda ketika Anda melihat gambar-gambar itu. Silakan Jordan. Di gambar itu menunjukkan orang membeli barang di pasar dan di sekolah atau di toko. Ya, silakan Anda amati gambar ketiga yang ada di slide itu. Itu mengenai bukti pembayaran atau nota belanja. Gambar yang ditampilkan itu adalah bukti pembayaran atau nota Belanja. Apa itu analisis transaksi? Analisis transaksi itu adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Sehingga dalam setiap transaksi, ketika kita menganalisis transaksi itu, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan mempengaruhi sedikitnya 2 jenis transaksi. Sehingga setiap transaksi itu perlu kita lakukan analisis pengaruhnya pada akun mana dan akun mana. Sehingga itu transaksi itu wajib untuk kita analisis. Tujuan dari kita melakukan analisis transaksi itu yang pertama adalah untuk kita mengetahui pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, dan yang kedua adalah untuk kita melakukan pembukuan dalam proses akuntansi. Seperti tadi dalam penjelasan, analisis transaksi adalah untuk mengetahui pengaruh transaksi. Maka pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi itu, yang di persamaan dasar akuntansi itu yang pertama itu pengaruh transaksi terhadap harta dengan harta. Pengaruh transaksi pada harta atau aset dengan aset itu adalah yang pertama itu pada transaksi pembelian harta secara tunai, yang kedua pada transaksi penerimaan piutang usaha, dan yang ketiga pada transaksi penjualan
penjualan harta secara tunai. Sedangkan pengaruh transaksi yang mengakibatkan perubahan aset dengan ekuitas itu ada pada transaksi yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, memperoleh pendapatan. Dan yang ketiga adalah transaksi pembayaran beban. Ketiga transaksi ini yang dapat mengakibatkan perubahan pada harta dengan ekuitas. Contoh transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta adalah yang pertama, pembelian peralatan. Pembelian peralatan dengan contoh transaksinya pada tanggal 2 November 2013, Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya sebesar 5 juta rupiah. Dari transaksi ini pengaruhnya yaitu menyebabkan berkurangnya aset yang lain. Aset kas salon Amanda berkurang sebesar 5 juta yang diikuti dengan bertambahnya aset peralatan dengan besar yang sama. Jadi kasnya berkurang sebesar 5 juta. Pengaruh dari transaksi Nyonya Amanda membeli peralatan adalah kas salon Nyonya Amanda berkurang sebesar 5 juta, sedangkan peralatannya bertambah sebesar 5 juta. Sehingga dalam analisis transaksinya di situ tertulis dengan besar yang sama. Pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Pencatatan akuntansi pada persamaan dasar akuntansi dibuatkan dalam beberapa contoh. Yang pertama, contoh transaksi tentang penyetoran modal awal. Kemudian yang kedua, transaksi pembayaran sewa. Kemudian transaksi pembelian peralatan. Kemudian transaksi yang berikut adalah transaksi pembelian perlengkapan. Ada yang mau bertanya dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan? Silakan, Muflis. Saya Maksudul, saya akan bertanya. Mengapa sebelum dicatat persamaan akuntansi, transaksi perlu dianalisis terlebih dahulu? Ada yang mau membantu? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya, Muflis? Saya, Ibu. Silakan. Untuk dapat menghindari terjadinya kesalahan penulisan transaksi. Untuk memperdalam materi, Ibu menyediakan LKPD untuk anak-anak bisa kerjakan, di mana anak-anak akan menganalisis transaksi yang Ibu buatkan dalam LKPD, dan kita akan kerjakan dalam bentuk kelompok. Kita bagi dalam 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi pada minggu kemarin. Silakan bentuk kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Jasmine ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari LKPD transaksi. Pada transaksi tanggal 1, transaksi ini menyebabkan bertambahnya aset servis Maneka yang diikuti dengan bertambahnya ekuitas sebesar Rp7.500.000. Pada transaksi tanggal 3, transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset berupa kas, namun memiliki aset lain berupa sewa dibayar dibuka, yaitu gedung sewa sebesar Rp1.200.000. Yang ketiga, pada transaksi tanggal 6, dampak dari transaksi ini adalah berkurangnya aset berupa kas sebesar Rp700.000 dan bertambahnya aset lain berupa peralatan sebesar Rp700.000.
Yang keempat, pada transaksi tanggal 18, transaksi ini menambah aset kas sebesar Rp1.000.000 dan menambah ekuitas. Yang terakhir, pada tanggal 30, transaksi ini menyebabkan berkurangnya aset dan berkurangnya ekuitas jasa servis Maneka. Baik, persamaan dasar akuntansinya akan ditulis oleh teman saya, William Kusman. Hasil diskusi kami dan kami berikan kesempatan kepada teman-teman jika ada pertanyaan atau usul saran kami berikan kesempatan. Saya mau bertanya. Silakan Wan Sri. Baik, saya Wasrita Loen. Saya akan bertanya kepada kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, kenapa sewa dibayar di muka tidak mengurangi modal, padahal ada pengurangan kas untuk pembayaran sewa dibayar di muka? Tepuk tangan untuk Wan Sri. Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Wan Sri Talong. Yang bunyi pertanyaan, mengapa sewa dibayar di muka tidak mengurangi modal? Karena pembayaran mendahului penggunaan. Jadi contohnya seperti membayar bulan Januari Rp1.200.000 untuk 6 bulan ke depan. Baik, mungkin ini jawaban dari kami. Teman-teman yang lain bagaimana? Kita beri semangat untuk kelompok ini yang menjawab. Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah setiap adanya transaksi pasti akan berpengaruh pada persamaan dasar akuntansi. Dan dengan kita melakukan pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi, kita bisa dapat lebih jelas mengetahui perubahan pada setiap akun dengan baik. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Tuhan berkati kita akan ada pada pertemuan berikut dengan kompetensi dasar 4.3, yaitu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita dengan doa. Ketua kelas, silakan tunjuk satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Astri yang Manao, silakan berdoa. Baik, mari kita tenang menghadapkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk Astri Manao yang telah memimpin doa mengakhiri KBM. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dan tugas semua untuk Anda ada pada buku paket halaman 52. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.